Apakah kamu mencari hidup yang benar-benar penuh makna? Sudahkah kamu mencoba membiarkan Roh Kudus memimpinmu setiap hari? Ini adalah pertanyaan Renuel untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Hari ini, kita merayakan Minggu Pentakosta. Hari Roh Kudus datang kepada para rasul dan mengubah segalanya. Roh Kudus yang sama yang menguatkan para rasul, membuka pintu ketakutan mereka yang terkunci, dan mengubah mereka menjadi saksi yang berani. Juga diberikan kepada kita untuk membimbing kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak hanya dijalani di dalam gereja, tapi juga di rumah, di pekerjaan, di sekolah, dalam percakapan, keputusan, hubungan, dan kegiatan harian kita. Orang kudus yang dengan indahnya menunjukkan kuasa Roh Kudus adalah Santo Petrus si nelayan. Sebelum Pentakosta, Petrus sangat mengasihi Yesus, tapi dia juga takut ketika sengsara Yesus. Ketakutan mengalahkan Petrus dan dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Pentakosta mengubah Petrus. Ketika Roh Kudus mendatangi para rasul, Petrus berdiri di depan kerumunan dan dengan berani menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Petrus yang sama yang pernah menyangkal Yesus menjadi Petrus yang dengan berani bersaksi tentang dia melalui khotbahnya. Sekitar 3.000 orang dibaptis hari itu. Ini adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengubah ketakutan Petrus menjadi keberanian, kegagalannya menjadi perutusan, kelemahannya menjadi kesaksian. Seorang nelayan sederhana menjadi gembala gereja. Santo Petrus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna sebelum Ia menggunakan kita. Tuhan menemui kita di mana kita berada dan memberdayakan kita melalui kuasa Roh Kudus. Seperti Petrus, kegagalan kita tidak harus mendefinisikan kita. Ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, bahkan kelemahan dan luka kita pun dapat menjadi sebuah misi bagi Yesus. Ketika Anda membiarkan Roh Kudus memimpin hidup Anda, bahkan lukamu bisa menjadi instrumen penyembuhan bagi orang lain. Dalam Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk menjalani kehidupan baru, kehidupan dalam Roh Kudus. Seperti murid-murid awal, kita juga memiliki kamar terkunci di hati kita. Ketakutan, kecemasan, kemarahan, rasa bersalah, kesombongan, tak dapat memaafkan, keputusasaan, dan ketidakpastian. Tetapi Yesus memasuki ruangan yang terkunci itu dan berkata, "Damai bersamamu." Lalu Ia menghembuskan Roh Kudus ke dalam kita dan mengirim kita keluar. Bukan harus melakukan hal-hal luar biasa, tapi untuk menjalani kehidupan biasa dengan kasih yang luar biasa. Jadi hari ini, sebelum kita berbicara, memutuskan, bekerja, beraksi, memimpin, melayani, atau memaafkan, mari kita meminta, Roh Kudus, pimpinlah aku. Roh Kudus bimbing aku. Roh Kudus, bantu aku memilih apa yang baik. Roh Kudus, bantu aku membawa Yesus kepada orang lain. Ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, bahkan kelemahan dan luka kita pun dapat menjadi sebuah misi bagi Yesus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta-Mu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Anda memasuki ruang terkunci para murid dan memberi mereka kedamaian. Masuklah ke kamar terkunci dalam hatiku hari ini. Hembuskanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hidupku. Bimbinglah pikiranku, kata-kataku, pilihan, dan tindakanku. Pimpinlah kegiatan harianku, pekerjaanku, kehidupan keluargaku, dan pelayananku. Seperti Santo Petrus, semoga aku tidak ditentukan oleh kelemahan dan kegagalanku, tapi diubah oleh kemuliaan-Mu. Semoga Roh Kudus membantuku menjalani hari dengan damai, keberanian, pengampunan,
kasih, dan misi. Gunakanlah hidupku untuk mendekatkan orang lain padamu. Amin. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, bahkan kelemahan dan luka kita pun dapat menjadi sebuah misi bagi Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.